Gembala yang baik, atau kita kenal dengan Minggu Panggilan. Maka bacaan-bacaan pada hari Minggu Paskah A, B, C selalu diambil dari Yohanes. Itu tentang penjelasan tentang Yesus sebagai gembala yang baik. 10:1-10, lalu 11-18, dan yang sekarang kita bacakan Yohanes 10:27-30. Kita diajak untuk mengenal Sang Gembala baik, mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tetapi yang jauh lebih penting setelah mendengarkan adalah mengikuti. Dan pada hari ini juga kita diajak untuk menjadi domba yang baik, yaitu umat Allah yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada kasih Sang Gembala yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi gembala yang baik bagi sesama yang dipercayakan Tuhan kepada kita kalau kita tidak pernah bisa menjadi domba yang baik? Tuhan mempercayakan kepada kita banyak orang untuk kita gembalakan, entah sebagai imam, orang tua, guru, pemerintah, pelayan publik, atau fungsi-fungsi lain yang bertanggung jawab terhadap sejumlah orang. Saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu Panggilan ke-59 hari ini, dalam pesannya yang berjudul Dipanggil untuk Membangun Keluarga Manusia, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan panggilan dalam arti dan konteks yang lebih luas, yaitu menjadi gereja umat Allah, baik imam maupun awam, yang berjalan bersama, bersekutu, berkomunitas, berpartisipasi, dan berbagi karena mendengarkan Tuhan dan mendengarkan dunia, kebutuhan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi satu keluarga bersama yang saling mengasihi, karena Allah telah menatap kita dengan penuh kasih. Tatapan kasih Tuhan selalu menjumpai kita, menyentuh, membebaskan, dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik. Untuk itu kita perlu mendengarkan Allah yang melihat apa yang baik dalam hidup kita. Sebagaimana kata Sri Paus Fransiskus, dalam diri wanita muda Nazaret dia melihat Bunda Allah. Dalam diri Simon si nelayan dia melihat Petrus si batu karang tempat ia membangun gerejanya. Dalam diri Lewi seorang pemungut cukai dia mengenali Rasul dan pengarang Injil Matius. Dan pada Paulus seorang penganiaya yang kejam terhadap orang-orang Kristen, dia melihat Rasul Paulus, Rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. Ia melihat apa di dalam diri kita. Maka kalau Tuhan menjumpai kita, memandang kita, melihat apa dalam diri kita, mau membawa kemana Tuhan? Sang Gembala baik meminta kita bukan sekedar mendengarkan, maka mengikutinya, karena ia mau membawa kita ke tempat di mana Tuhan melihat sesuatu yang baik di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi yang terhormat dan ahli kitab suci yang bermartabat di hadapan jemaatnya, yang seharusnya tahu akan kedatangan Putra Allah, ternyata tidak mengenal Yesus, Putra Allah, Sang Gembala baik, hingga tidak mendengarkan ajarannya. Malah mereka menolaknya. Kalau mereka itu adalah domba-domba Allah, pasti mereka akan mengenal dan mendengarkan Yesus, Gembala baik yang diutus Allah untuk mengantar mereka ke padang rumput yang hijau. Tapi sayang, mereka tidak mendengar. Maka kata Yesus, domba-dombaku mengenal aku, ia akan mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus memberi jaminan yang paling dicari manusia kalau mendengarkan dan mengikutinya, yaitu kehidupan kekal yang adalah kebahagiaan kini, di sini,
dan keselamatan nanti. Mereka yang mengikutinya akan mengalami kesejahteraan bagi domba-domba yang merumput di padang hijau dengan aman dan nyaman, sebagai satu kawanan, satu komunitas, satu keluarga damai sejahtera, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur 23 tentang gembala yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sungguh mengenal Allah? Karena Yesus berkata, barang siapa mengenal aku, ia akan mendengarkan aku dan mengikuti. Tanda orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar adalah mendengarkan dan mengikutinya, taat serta mencintainya. Allah menyediakan masa depan yang baik bagi kita kalau kita mendengarkan dan mengikutinya. Di lain pihak, kita diajak juga untuk menjadi gembala yang baik bagi semua orang yang dipercayakan pada kita, dengan mengasihi mereka seperti gembala yang baik mengasihi kita, dengan menatap mereka seperti gembala yang baik menatap kita, dengan melihat sesuatu yang baik di dalam diri mereka seperti Tuhan melihat yang baik di dalam diri kita. Bapak Suci menulis pepatah dari timur jauh bahwa orang bijak pada telur dapat melihat seekor elang. Pada sebiji benih ia melihat sekilas sebuah pohon besar. Pada orang berdosa ia melihat orang kudus. Begitulah cara Tuhan melihat kita dalam diri kita masing-masing. Dia melihat potensi tertentu yang terkadang tanpa kita sadari, dan sepanjang hidup dia bekerja tanpa lelah sehingga kita dapat menempatkan potensi kita dan mengembangkannya, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi untuk kepentingan bersama. Pada hari Minggu panggilan ini juga Allah menatap secara khusus para pemuda dan pemudi untuk mengikuti panggilan khusus menjadi rohaniwan, biarawan, dan biarawati. Dan para orang tua dipanggil untuk menggembalakan mereka dan menyiapkan mereka agar dapat menjadi gembala yang baik. Demikianlah seorang pengrajin melihat di balik tanah liat ada guci yang indah. Di balik kayu ada hiasan kayu yang luar biasa. Di balik besi, perak, ada ukiran yang luar biasa. Apa yang kita lihat dalam diri anak-anak kita? Potensi apa? Apa yang kita lihat di tengah umat? Apa yang kita lihat dalam diri imam? Sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita lihat juga pada orang tua kita, rekan sekerja, sahabat dan teman yang ada. Mari kita menggunakan mata Tuhan, menatap dengan penuh kasih dan membantu mengembangkan apa yang masih tersembunyi dalam diri seseorang dan kita kembangkan. Tuhan melihat apa yang baik di dalam diri kita. Semoga kita melihat kebaikan dalam diri kita sendiri dan dalam diri mereka yang berada dalam tanggung jawab kita, demi terbangunnya keluarga manusia yang mendengarkan dan mengikuti Allah. Mari kita menjadi gembala yang baik bagi sesama yang dipercayakan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita menjadi domba umat Allah yang baik, yang mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan.